Aku masih bisa dengar suara pintu ruang meeting itu menutup. Klik, sunyi sepersekian detik, lalu jadi neraka. Ruangan penuh. Semua kepala menoleh ke aku. Layar proyektor masih menampilkan laporan angka-angka yang aku susun semalaman. Tapi bosku, Pak Arman, tidak melihat satupun kerja kerasku. Yang dia lihat cuma satu hal. Kesempatan untuk mempermalukanku. Lia, suaranya keras, dingin. Kamu bikin perusahaan ini malu. Aku ingin bicara. Ingin jelasin data itu benar. Ingin tunjukin email persetujuan dari dia sendiri minggu lalu. Tapi dia mengangkat tangan, memotong, seolah aku cuma gangguan kecil. Kamu dipecat. Sekarang juga. Keluar. Kata, dipecat itu jatuh seperti palu. Satu ruangan menahan napas. Ada yang pura-pura menatap laptop. Ada yang menelan ludah. Ada juga yang diam-diam menikmati. Aku berdiri pelan. Tanganku tidak gemetar, tapi dadaku seperti disobek. Aku bisa merasakan pipiku panas bukan karena malu, tapi karena marah. Pak Arman menatapku seperti aku sampah. Jangan bawa nama perusahaan ini lagi. Kamu bukan siapa-siapa. Aku mengangguk kecil, menahan semuanya agar tidak meledak di tempat itu. Padahal yang tidak dia tahu, aku justru siapa-siapa yang paling berbahaya untuk dia remehkan. Dan seminggu kemudian, orang yang sama yang mengusirku dari ruangan itu, akan memohon padaku untuk kembali. Bukan dengan wajah sombong, tapi dengan suara patah, dan harga diri yang sudah hancur. Rapat bulanan itu awalnya terasa biasa. Kursi-kursi tersusun rapi, kopi pahit berjejer di meja, dan semua orang pakai wajah profesional yang sama wajah yang sebenarnya cuma topeng. Aku duduk di baris kedua, laptop terbuka, file presentasi siap. Aku sudah hafal alurnya, mulai dari biaya operasional, lalu performa divisi, lalu rencana kuartal depan. Semua datanya aku rapikan, semua catatan aku susun. Karena kalau ada angka yang berantakan, yang disalahin pasti aku. Pak Arman masuk terlambat 7 menit. Seperti biasa. Dasinya rapi, jam tangannya berkilau, dan tatapannya seperti orang yang merasa ruangan ini miliknya. Mulai, katanya singkat. Aku berdiri saat namaku dipanggil untuk menjelaskan bagian anggaran. Proyektor menyorot slide pertama, dan aku bicara dengan pelan tapi jelas, seperti yang sudah kulatih. Untuk kuartal ini, biaya vendor naik 8% karena perubahan kontrak. Belum selesai kalimatku, Pak Arman mengetuk meja. Berhenti. Infected, in the danced on the star. Suara itu membuat ruangan langsung kaku. Aku menoleh. Alisnya mengerut, bibirnya menipis. Kamu bilang naik 8%. Ia menyeringai kecil. Kamu pikir ini mainan? Kamu tahu berapa uang yang kamu buang dari perusahaan? Aku menahan napas. Pak, itu sesuai kontrak yang Bapak setujui minggu lalu. Saya bisa tunjukkan email. Email? Suaranya meninggi, seolah kata itu menghina. Jangan ngajarin saya kerja. Beberapa orang menunduk. Ada yang pura-pura mengetik, padahal tidak ada yang diketik. Aku bisa melihat Rina dari HR menegang, tangannya meremas pulpen. Sementara Bayu, si kepala divisi yang selalu cari muka, menatapku dengan mata yang seperti bilang, mampus. Aku mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan data yang kita pakai. Pak Arman berdiri. Kursinya bergeser keras, seperti sengaja dibuat agar semua orang tahu dia sedang marah. Data? Kamu berani ngomong data? Ia menunjuk layar. Ini laporan paling kacau yang pernah saya lihat. Darahku naik. Tapi aku menahan. Aku tahu cara Pak Arman bermain. Dia suka mencari korban di depan umum, supaya semua orang takut, supaya tidak ada yang berani menantang. Aku menatap slide. Semua angka itu benar. Bahkan aku punya backupnya. Tapi bukan itu yang dia cari. Dia tidak butuh kebenaran. Dia butuh panggung. Pak Arman melangkah mendekat ke meja presentasi. Kamu tahu apa masalah kamu, Lia? Aku diam. Karena kalau aku jawab, dia akan memelintirnya jadi salahku lagi. Dia tersenyum tipis. Kamu sok pintar. Kamu pikir karena kamu kerja lembur, kamu jadi penting. Aku merasakan beberapa pasang mata menatapku cepat lalu menghindar. Mereka tidak mau terlihat berpihak padaku. Di kantor ini,
Berpihak pada orang yang sedang diserang sama bos itu seperti bunuh diri. Pak Arman menoleh ke semua orang. Suaranya sengaja dibuat lebih keras, lebih teatrikal. Saya nggak bisa kerja dengan orang seperti ini. Ini perusahaan, bukan tempat latihan anak magang. Aku tidak magang. Aku sudah 5 tahun di sini. Tapi dia sengaja menurunkanku serendah mungkin. Agar aku merasa kecil. Aku membuka mulut sekali lagi. Kali ini lebih tegas. Pak, mohon izin. Kalau ada hal yang Bapak anggap salah, kita bisa bahas satu persatu. Tapi angka ini berasal dari laporan vendor dan approval internal. Saya bisa tunjukkan bukti lengkap. 1 detik. 2 detik. Dan di detik ketiga, wajah Pak Arman berubah. Bukan marah biasa, ini marah karena aku berani tidak tunduk. Bukti? Ia tertawa pendek, tapi tidak ada yang ikut tertawa. Kamu pikir kamu siapa sampai saya harus lihat bukti dari kamu? Ruangan seperti makin sempit. Udara berat. Aku bisa mendengar suara AC, seperti dengung yang bikin pusing. Pak Arman mencondongkan badan, menatapku dari jarak dekat. Saya bos kamu. Saya bilang kamu salah, berarti kamu salah. It's Maraitara. Aku menggenggam remote presentasi lebih kuat. Tanganku mulai dingin, tapi pikiranku jernih. Jernih yang justru membuat sakitnya terasa jelas. Bayu mengangkat tangan kecil, pura-pura bijak. Pak Arman, mungkin lihat cuma. Diam. Potong Pak Arman cepat. Saya tidak minta pendapat kamu. Bayu langsung mengempis, menunduk seperti anak kecil. Aku hampir merasa kasihan, hampir. Lalu Pak Arman menatapku lagi, dan dengan suara yang membuat ruangan berhenti bernapas, dia berkata, "Kamu dipecat." Idea Gramrai. Kata itu jatuh dan memantul ke dinding kaca. Ada yang menelan ludah, ada yang membeku. Rina dari HR terlihat ingin bicara, tapi tidak berani. Aku menatapnya tanpa berkedip. Pak, ini keputusan resmi? Pak Arman tersenyum puas. Resmi. Sekarang juga. Keluar dari ruangan ini. Jangan bikin saya ulang. Aku melihat sekeliling. Ada teman yang dulu pernah minta tolong aku, tapi sekarang matanya menghindar. Ada staf baru yang terlihat ketakutan. Ada yang diam, tapi di dalam diam itu, aku tahu, mereka memilih aman. Dadaku panas. Tapi aku tidak menangis. Tidak di situ, bukan di depan dia. Aku menarik napas pelan, lalu mengangguk. Baik, Pak. Aku menutup laptopku. Pelan, rapi. Seolah-olah ini rapat biasa, bukan pemenggalan harga diri di depan satu ruangan. Saat aku melangkah keluar, Pak Arman masih sempat menambahkan. Suaranya sengaja keras agar semua orang dengar. Ini pelajaran buat kalian. Siapa yang bikin perusahaan rugi, nasibnya sama. Langkahku tidak goyah. Tapi di dalam kepalaku, satu kalimat berputar seperti pisau. Kalau dia mau pelajaran, aku akan kasih pelajaran yang dia tidak akan pernah lupa. Namaku Lia Prameswari. Di kantor ini, aku dikenal sebagai yang beresin. Yang kalau ada laporan kacau, aku yang rapikan. Kalau ada klien marah, aku yang lembutin. Kalau ada divisi yang salah input angka, aku yang tutupin supaya rapat tidak meledak. Lucunya, semua orang terbiasa aku yang menanggung. Sampai mereka menganggap itu memang tugasku. Bahkan saat itu bukan tugasku. Aku masuk perusahaan ini 5 tahun lalu, bukan karena aku butuh nama besar, tapi karena aku butuh waktu. Aku butuh tempat untuk mengamati. Tempat untuk belajar dari dalam, dan tempat untuk memastikan satu hal. Kalau aku nanti bergerak, aku tidak bergerak buta. Di CV-ku, aku menulis sederhana, pengalaman analis, lulusan universitas biasa, gaji yang aku minta juga tidak tinggi. Bagi HR, aku tipe karyawan yang aman, tidak neko-neko, tidak menuntut, tidak membuat bos terancam. Dan di tahun pertama, aku benar-benar jadi bayangan. Datang tepat waktu, pulang paling akhir, mengangguk saat diminta, diam saat disalahkan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, orang seperti Pak Arman suka menginjak. Semakin kamu melawan, semakin dia cari cara menekan. Jadi aku memilih satu strategi yang mereka tidak sadari sebagai strategi. Aku membiarkan mereka merasa menang. Setiap kali Pak Arman melempar kerjaan yang bukan bagianku,
Aku ambil. Setiap kali Bayu minta tolong dengan senyum palsu, aku bantu. Setiap kali Rina dari HR menatapku dengan wajah maaf ya, aku cuma angguk. Aku menyimpan semuanya. Karena selama 5 tahun itu, aku melihat pola. Aku melihat vendor tertentu selalu menang tender, walau harganya lebih mahal. Aku melihat anggaran rapat ditambahin tanpa alasan yang jelas. Aku melihat laporan yang seharusnya transparan, jadi kabur. Dan aku melihat orang-orang yang bersuara, perlahan menghilang. Ada satu karyawan senior, Mas Dimas, yang dulu berani protes soal biaya proyek. Seminggu kemudian, dia dipindahkan ke posisi yang tidak ada masa depannya. 3 bulan kemudian, dia resign. Ada juga Mbak Sari, staf finance yang teliti. Dia pernah bilang pelan ke aku, "Li, angka-angka ini aneh." 2 minggu setelah itu, dia tiba-tiba melanggar aturan dan dapat SP. Semua orang belajar satu pelajaran. Diam itu selamat. Tapi aku tidak mau selamat doang. Aku mau menang. Aku tahu bagaimana rasanya jadi orang yang ditarik-tarik di kantor ini. Rasanya seperti kamu punya 2 pilihan. Jadi batu yang diinjak, atau jadi pisau yang diam-diam tajam. Aku memilih jadi pisau. Dan karena aku terlalu sering jadi yang beresin, orang-orang mulai nyaman. Mereka curhat ke aku. Mereka buang keluh kesah ke aku. Mereka minta aku mengecek file mereka sebelum dikirim. Mereka memberikan akses tanpa sadar. "Aduh Lia, tolong cek email ini ya." "Lia, kamu bisa akses folder divisi aku, kan?" "Lia, aku titip laporan ini ya." Aku mengangguk. Aku bantu. Aku simpan. Aku catat. Bukan untuk menjatuhkan orang-orang kecil, tapi untuk mengerti permainan besar di atas. Selama 5 tahun, aku tidak pernah minta promosi. Tidak pernah minta naik gaji. Padahal kerjaanku sering dobel. Orang-orang menganggap aku tidak ambisius. Padahal ambisiku cuma berbeda. Aku tidak mengejar kursi kecil di bawah. Aku mengejar kendali di atas. Tapi tentu, tidak ada yang tahu itu. Bagi mereka, Lia hanyalah karyawan yang bisa dipanggil kapan saja. Yang kalau disuruh lembur, tidak banyak protes. Yang kalau dihina, cuma tersenyum tipis. Bahkan Pak Arman pun sering sekali meremehkan. "Aku suka kamu, Lia," katanya suatu hari, sambil menepuk bahuku seperti orang memberi hadiah pada anjing yang patuh. "Kamu itu nggak drama. Kerja aja. Cocok jadi staf." Staf. Kata itu seperti sengaja dibuat agar aku ingat posisiku. Agar aku tidak bermimpi lebih tinggi. Aku cuma menjawab, "Iya, Pak." Padahal di dalam hati, aku berkata lain. Bukan aku yang cocok jadi staf. Kamu yang terlalu nyaman punya staf seperti aku. Dan hari ini, di ruang meeting tadi, dia melakukan kesalahan terbesar. Dia menghancurkan Topeng. Karena selama ini, Topeng itu melindungiku. Topeng karyawan biasa membuat semua orang lengah. Membuat mereka memberi akses. Membuat mereka menganggap aku bukan ancaman. Tapi begitu dia memecatku di depan semua orang, dia memaksaku keluar dari bayangan. Dan kalau aku keluar dari bayangan, aku tidak akan kembali sebagai staf. Aku akan kembali sebagai orang yang mereka takuti. Begitu aku keluar dari ruang meeting, lorong kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC, tapi karena semua orang tiba-tiba mengingat satu hal. Kalau bos sudah menunjuk satu orang untuk dihancurkan, siapapun bisa jadi berikutnya. Aku berjalan pelan menuju meja kerjaku. Sepatu aku mengetuk lantai, tak terburu-buru. Padahal di dalam, aku sedang menghitung. 1, 2, 3. Aku tahu, sebentar lagi akan ada yang datang. Entah HR, entah supervisor, entah utusan yang sok baik. Dan benar saja, Lia. Suara Rina dari HR terdengar dari belakang. Dia setengah berlari, wajahnya pucat, napasnya tidak teratur seperti baru saja keluar dari ruangan yang penuh asap. Aku berhenti, menoleh. Rina menatapku seperti menatap orang yang baru saja ditabrak mobil tapi masih berdiri. Kamu beneran dipecat?" bisiknya. Aku mengangguk kecil. "Iya." Rina menelan ludah. Matanya bergerak kiri kanan, memastikan tidak ada orang lain terlalu dekat. "Tapi, Pak Arman gak ngasih surat. Gak ada proses. Ini aneh, Lia."
Aku hampir tersenyum, tapi kutahan. Aneh? Bagi mereka, mungkin. Bagiku, itu justru hal yang paling Pak Arman di dunia ini. Dia suka keputusan meledak-ledak. Dia suka kekuasaan tanpa prosedur. Dan dia paling suka membuat orang merasa kecil. Aku membuka laci mejaku, mengambil tas. Meja itu rapi, karena aku selalu rapi. Aku benci meninggalkan sesuatu dalam keadaan berantakan, termasuk jejak. Rina masih berdiri di sampingku, gelisah. Kamu? Kamu marah enggak? Kamu mau kita protes? Aku bisa. Aku menutup tas, menatapnya. Rina, kamu takut? Pertanyaanku membuat dia terdiam. Dia menunduk sedikit. Aku cuma. Kalau ini jadi masalah, nanti HR yang disalahin. Nah, akhirnya jujur. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti. Rina menatapku lagi, kali ini lebih tajam. Tapi kamu kok tenang banget? Kalimat itu membuatku ingin tertawa. Kalau dia tahu apa yang ada di kepalaku sekarang, dia tidak akan menyebut ini tenang. Ini bukan tenang. Ini fokus. Aku hanya berkata, aku sudah siap. Rina mengerutkan kening. Siap apa? Aku tidak menjawab. Aku mengangkat laptop kantor lalu menaruhnya kembali. Rina langsung panik. Lia. Laptop kantor harus dibalikin ke IT. Kamu nggak boleh bawa. Aku menatapnya lembut. Aku tahu. Ankara, Arubitara. Aku mengambil laptop pribadiku dari tas kerja yang selama ini orang anggap cuma buat lembur. Padahal di situ, ada salinan hal-hal yang seharusnya tidak pernah keluar dari server internal. Tentu, aku menyalinnya dengan cara yang legal. Dengan akses yang memang diberikan kepadaku secara resmi. Aku tidak meretas. Aku tidak mencuri. Aku hanya menyimpan apa yang orang lain cerobohkan. Dan itu bedanya orang yang cerdas dengan orang yang serakah. Rina menghela napas. Pak Arman bilang kamu harus keluar sekarang. Security bisa aja disuruh. Aku tahu, jawabku. Suara kami menarik perhatian. Beberapa orang mulai melirik dari cubicle. Cepat-cepat pura-pura sibuk lagi. Ada satu yang berani mendekat. Dito, staf IT yang sering kubantu kalau ada laporan mendadak. Lia, serius? Dito menatapku seperti tidak percaya. Lah, kok Pak Arman segila itu sih? Aku mengangkat bahu. Mungkin dia lagi butuh kambing hitam. Dito memandang Rina. Ini kan gak benar. Ankara sinar komande. Rina menekan suaranya. Aku juga tahu. Tapi, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau perintah langsung dari CEO. CEO. Kata itu seperti pisau kecil menusuk telingaku. Karena Pak Arman selalu memakai jabatan itu seperti tameng. Kalau CEO bilang A, kalian ikut A. Kalau CEO mau, kalian diam. Kalau CEO marah, kalian minta maaf. Semua orang dipaksa percaya bahwa CEO itu tak tersentuh. Padahal, yang tak tersentuh itu hanya orang yang belum ketemu kenyataan. Aku menutup laci terakhir. Aku berdiri. Di belakang, suara kursi berdecit. Orang-orang pura-pura bekerja, tapi sebenarnya mendengarkan. Aku melihat sekilas meja Bayu di ujung. Dia berdiri setengah, menatap ke arahku. Matanya memantau, bukan karena peduli, tapi karena ingin memastikan aku benar-benar pergi. Bayu itu tipe yang selalu ada di sisi pemenang. Kalau bos menang, dia tepuk tangan. Kalau bos kalah, dia jadi yang pertama melempar batu. Aku menatapnya sebentar. Cukup lama sampai dia tidak nyaman. Lalu aku alihkan pandangan. Rina mengikuti langkahku ke lorong. Lia, setidaknya kamu harus tanda tangan surat resign atau surat pemutusan. Aku berhenti mendadak. Rina hampir menabrakku. Aku menatapnya. Aku nggak akan tanda tangan apapun yang aku nggak baca. Rina menggigit bibir. Tapi kalau kamu nggak tanda tangan, nanti kamu dianggap mangkir. Aku tersenyum tipis. Aku dipecat. Bukan mangkir. Rina membuka mulut, menutup lagi. Seperti orang yang sadar logika itu benar, tapi sistemnya tidak adil. Lalu suara lain muncul dari belakang. Berat, disertai langkah cepat. Security. Pak Joko, petugas keamanan, mendekat dengan wajah canggung. Dia bukan orang jahat, dia cuma menjalankan perintah. Mak,
Mbak Lia, katanya pelan. Saya disuruh nganter Mbak keluar. Aku mengangguk sopan. Baik, Pak. Rina langsung protes kecil. Pak Joko, tunggu. Ini belum ada surat resmi. Pak Joko menunduk, tak enak. Saya cuma ikut perintah, Bu. Aku menepuk ringan lengan Rina. Gak apa-apa. Lalu aku berjalan bersama security melewati lorong kantor yang selama ini jadi tempat aku menahan diri. Meja-meja itu, monitor-monitor itu, papan pengumuman itu, semuanya seperti menyaksikan. Di dekat lift, aku berhenti, menoleh sekali lagi ke arah kantor. Beberapa orang menatapku diam-diam. Ada yang matanya sedih, ada yang takut, ada yang kosong. Aku tahu apa yang mereka pikirkan, kasihan Lia. And quite. Padahal yang seharusnya mereka pikirkan adalah, kasihan Pak Arman. Karena dia baru saja memberikan aku alasan resmi untuk membuka permainan yang selama ini aku tahan. Lift terbuka. Aku melangkah masuk. Saat pintu lift menutup, aku mengeluarkan ponselku, membuka satu chat yang selama ini tidak pernah kusentuh di jam kerja. Nama kontaknya cuma satu kata, Raka. Aku mengetik singkat. Aku dipecat hari ini. Saatnya. Kirim. Dan untuk pertama kalinya sejak aku keluar dari ruang meeting, aku benar-benar tersenyum. Bukan karena aku senang dipecat, tapi karena aku tahu, ini baru awal. 3 hari setelah aku pergi, kantor itu mulai terasa aneh. Bukan aneh karena sepi. Justru sebaliknya lebih ramai. Tapi ramai yang salah. Ramai yang panik. Aku tahu itu dari pesan-pesan yang masuk ke ponselku, satu persatu, seperti tetesan air yang lama-lama jadi banjir. Awalnya dari Dito. Lee, server keuangan error. File anggaran yang biasa kamu pegang enggak ada backup yang jelas. Lalu dari Rina. Lia, Pak Arman nyari kamu. Dia marah-marah karena laporan vendor belum siap. Dan yang paling lucu, dari Bayu. Lia, kamu bisa bantu enggak? Cuma sebentar aja. Ini urgen. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Karena selama ini mereka mengira aku cuma tangan. Yang tinggal dipanggil. Yang tinggal dipakai. Mereka baru sadar. Aku juga otak yang membuat semuanya berjalan. 3 hari itu, Pak Arman melakukan hal yang sama seperti biasanya kalau ada masalah. Dia teriak. Dia teriak ke finance, teriak ke IT, teriak ke HR. Seolah volume suaranya bisa menggantikan kompetensi. Tapi kali ini, tidak ada Lia yang menambal. Dan retaknya mulai kelihatan. Di hari kedua, ada meeting mendadak. Rina bilang, Pak Arman memaksa semua divisi membuat ulang laporan pengeluaran 3 bulan terakhir. Masalahnya, sebagian angka itu selama ini memang diatur, supaya terlihat cantik. Dan yang paling mengerti cara menyatukannya, ya aku. Aku bisa membayangkan ekspresi mereka saat angka-angka itu mulai tidak nyambung. Vendor A di invoice bilang sekian. Di laporan internal tertulis sekian. Di transfer bank. Beda lagi. Dan begitu satu orang mulai bertanya, yang lain ikut bertanya, bukan karena mereka berani, tapi karena mereka takut disalahkan. Hari ketiga, pukul 9 pagi, kantor itu akhirnya kedatangan sesuatu yang tidak bisa diteriaki oleh Pak Arman. Sebuah amplop kokelat, tebal, dengan cap resmi. Dikirim ke resepsionis. Judulnya membuat semua orang menelan ludah. Pemberitahuan hukum dan permintaan klarifikasi terkait pemutusan hubungan kerja. Surat dari firma hukum. Bukan surat ancaman murahan. Bukan email komplain. Ini format resmi, rapi, dengan bahasa yang dingin dan tajam. Rina yang pertama melihatnya, karena resepsionis langsung panik dan lari ke HR. Rina cerita ke Dito, Dito cerita ke teman lain, dan dalam 1 jam, 1 kantor tahu. Pak Arman tentu saja langsung memanggil Rina masuk ke ruangannya. Ini apa? Rina gemetar saat menceritakan. Pak, surat dari firma hukum. Mereka minta klarifikasi PHK Lia. Mereka minta dokumen dasar pemecatan, prosedur, bukti pelanggaran, semua. Pak Arman tertawa keras. Tertawa yang dibuat-buat. Firma hukum? Halah. Anak itu palingan ngancam doang. Ander and Cody underdose. Tapi saat dia membuka surat itu dan membaca baris demi baris, tawanya berhenti. Karena surat itu bukan cuma membela aku. Surat itu mempertanyakan perusahaan.
Kalimat-kalimatnya seperti pisau. Mengapa PHK dilakukan tanpa prosedur? Mengapa tidak ada surat peringatan? Mengapa keputusan diumumkan di depan umum? Apa dasar kerugian perusahaan yang dituduhkan? Dan yang paling menusuk, ada satu baris yang membuat wajah Pak Arman langsung pucat. Kami juga meminta perusahaan menyimpan seluruh dokumen terkait transaksi vendor dan pengeluaran proyek selama 24 bulan terakhir untuk kepentingan audit. Oji, itu kata yang bagi orang jujur mungkin biasa, tapi bagi orang seperti Pak Arman, itu mimpi buruk. Rina bilang, Pak Arman berdiri, mondar-mandir, seperti singa yang tiba-tiba sadar kandangnya mulai menyempit. Siapa yang ngasih dia akses ke data? Bentaknya. Rina menelan ludah. Pak? Lia kan analis. Dia memang punya akses untuk kerja. Siapa yang nyuruh? Rina tidak berani menjawab. Yang menyuruh ya sistem perusahaan, yang dia sendiri pakai untuk keuntungan. Pak Arman akhirnya mengambil ponsel dan mencoba menelepon aku. Sekali. Tidak kuangkat. 2 kali. Aku biarkan berdering sampai habis. 3 kali. Aku matikan. Dan saat dia akhirnya mengirim pesan, aku membaca dengan santai. Lia. Datang ke kantor. Kita bicarakan baik-baik. Baik-baik. Kata yang lucu keluar dari mulut orang yang 3 hari lalu menyuruh security mengantarku keluar seolah aku pencuri. Tapi yang paling membuat kantor itu gempar bukan cuma surat, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Karena sejak surat itu datang, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Vendor yang biasanya patuh, mulai sulit dihubungi. Beberapa email lama tiba-tiba hilang dari folder bersama. Dan orang-orang yang selama ini diam, mulai saling curiga. Siapa yang membocorkan? Siapa yang akan jadi kambing hitam? Siapa yang akan diseret kalau audit benar-benar turun? Di lantai yang sama, Bayu mulai gelisah. Dia mulai mendekati orang-orang, bicara pelan, mencoba mencari tahu posisi semua orang. Karena dia tahu, kalau badai datang, orang pertama yang biasanya tenggelam adalah orang yang paling banyak bersuara palsu. Dan di tengah semua kegaduhan itu, aku duduk tenang di apartemenku. Di meja, ada satu map hitam. Di dalamnya, salinan dokumen-dokumen yang selama ini aku rapikan diam-diam. Aku membuka laptop, memeriksa email yang baru masuk dari Raka. Singkat. Tegas. Sudah masuk. Mereka mulai panik. Lanjut ke tahap 2. Aku menghela napas pelan. 3 hari saja tanpa aku, kantor itu sudah retak. Bayangkan apa yang terjadi kalau aku benar-benar mulai menyerang. Pagi itu, Pak Arman tidak lagi terlihat seperti CEO yang ditakuti. Dia terlihat seperti orang yang kehabisan udara. Rina bilang, jam 10 lewat sedikit, Pak Arman memanggil semua kepala divisi ke ruang rapat kecil. Bukan ruang rapat besar yang biasa dipakai buat pamer kuasa. Yang ini lebih sempit, lebih tertutup, lebih cocok untuk orang yang sedang ketakutan. Dan di situ, untuk pertama kalinya, Pak Arman tidak berteriak. Suaranya justru pelan, serak, seperti baru saja menelan batu. Kita, ada masalah, katanya. Bayu langsung angkat tangan, sok sigap. Pak, tenang, ini pasti cuma gertakan. Lia itu cuma staf. Pak Arman menatap Bayu lama sekali. Tatapan yang biasanya penuh penghinaan, kali ini malah penuh kebingungan. Kalau dia cuma staf, gumamnya, kenapa firma hukum ini berani minta audit 24 bulan? Semua orang saling pandang. Tidak ada yang punya jawaban. Lalu Rina membuka map surat itu dan menunjukkan satu lembar tambahan yang sebelumnya tidak dibacakan keras-keras. Lembar itu beda. Kertasnya lebih tebal. Ada kop surat perusahaan lain. Nama perusahaannya terdengar asing bagi sebagian orang di ruangan itu. Tapi bagi Pak Arman, nama itu seperti petir. Wajahnya langsung berubah. Ini nggak mungkin, katanya pelan. Rina menelan ludah. Pak, di lampiran, firma hukum itu menyebutkan, mereka mewakili pihak pemegang saham. Encounterisista rukulaki aranmia. Bayu tertawa kecil, meremehkan. Pemegang saham? Banyak kok pemegang saham. Pak Arman juga punya. Diam. Pak Arman memotong. Tapi bukan dengan marah. Dengan panik. Dia merampas lembar itu dari tangan Rina. Matanya membaca cepat, lalu berhenti di satu baris. Dan seketika, tangan yang memegang kertas itu gemetar. Apa?
Namanya? Tanya Dito yang ikut dipanggil karena masalah server dan backup. Rina menjawab pelan, seperti takut mengucapkannya. Lia Prameswari. And then you sini. Data Science, Ebi. Ruangan itu mendadak sunyi. Bayu masih sempat menyeringai. Halah, kebetulan nama sama kali. Pak Arman mengangkat kepala, menatap Bayu dengan mata merah, dan untuk pertama kalinya, Bayu kehilangan kata-kata. Bukan kebetulan, Pak Arman berbisik. Lalu, seperti orang yang jatuh dari gedung tinggi, Pak Arman menjatuhkan kalimat yang membuat semua orang merasa lantai di bawah mereka hilang. Lia, itu investor terbesar kita. Semua orang membeku. Rina memucat. Pak? Maksudnya? Pak Arman menelan ludah. Keringat mulai keluar di pelipisnya. 2 tahun lalu, perusahaan ini hampir kolaps. Kita butuh suntikan dana cepat. Ada investor yang masuk diam-diam lewat perusahaan holding. Semua dokumen lewat notaris, lewat dewan, bukan lewat saya langsung. Dia tertawa pendek, pahit. Saya cuma dikasih tahu, dana masuk, perusahaan selamat, tapi investor minta tetap anonim. Dito membuka mulut, lalu menutup lagi, seperti otaknya menolak menerima kenyataan. Rina menatap surat itu lagi, pelan-pelan menyusun puzzle yang selama ini hilang. Dan Bayu mulai pucat seperti mayat hidup. Tapi, kalau Lia investor terbesar. Bayu berbisik, suaranya tidak stabil, berarti, dia punya kuasa? Pak Arman tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan. Kuasa itu bukan kecil. Kuasa itu cukup untuk mengguncang kursi CEO. Cukup untuk memanggil audit. Cukup untuk menghancurkan karir seseorang hanya dengan satu rapat. Dan saat mereka masih terdiam, pintu ruang rapat terbuka. Sekretaris Pak Arman masuk. Wajahnya tegang. Pak? Ada email masuk dari pihak investor. Pak Arman seperti tersetrum. Baca. Sekretaris itu menelan ludah, lalu membacakan pelan. Pihak investor meminta diadakan RUPS luar biasa, secepatnya, dan mereka meminta Pak Arman hadir. Hadir. Bukan memimpin. Bukan mengatur. Hanya hadir. Bayu menatap Pak Arman, suaranya hampir menangis. Pak, kita harus gimana? Pak Arman duduk pelan, seolah lututnya mendadak tidak kuat. Dan di detik itu, mereka semua akhirnya sadar. Orang yang mereka usir 3 hari lalu, bukan cuma karyawan. Dia adalah alasan perusahaan ini masih hidup. Dan sekarang, dia datang bukan untuk bekerja. Dia datang untuk mengambil kembali apa yang selama ini dipermainkan. 2 tahun lalu, sebelum semua ini meledak, hidupku sudah pernah dihancurkan bukan oleh Pak Arman langsung, tapi oleh sistem yang dia nikmati. Waktu itu aku baru pulang dari rumah sakit, masih memakai gelang pasien di pergelangan tangan. Ayahku baru saja meninggal. Serangan jantung mendadak, dan yang membuatku tidak bisa menerima, bukan kematiannya saja. Tapi caranya, ayahku bekerja sampai tua, menabung sedikit demi sedikit. Dia bukan orang kaya, tapi dia punya satu kebanggaan. Dia bisa menyekolahkanku, dan dia bisa menyimpan uangnya di investasi yang katanya aman. Sampai suatu hari, semua itu berubah jadi angka merah. Ada proyek besar perusahaan tempatku bekerja dulu, mereka minta dana investasi dari publik lewat skema yang kelihatannya rapi. Aku sempat membaca dokumennya, tapi saat itu aku masih naif. Aku pikir, kalau ada nama besar, kalau ada tanda tangan pejabat, berarti aman. Ternyata tidak. Satu keputusan di ruang rapat orang-orang atas, bisa membuat ribuan keluarga jatuh. Ayahku salah satunya. Waktu ayah mulai sakit, biaya rumah sakit naik. Uang tabungan yang seharusnya jadi pegangan, lenyap karena proyek itu kolaps. Ayah pura-pura kuat, bilang tidak apa-apa. Tapi aku melihat dia diam-diam menghitung obat, menghitung hari, menghitung napas. Dan setelah dia pergi, ada satu hal yang membuatku makin hancur. Tidak ada yang bertanggung jawab. Orang-orang atas saling lempar, saling cuci tangan, lalu lanjut hidup seolah tidak ada apa-apa. Sementara orang kecil, cuma bisa menerima. Di malam pemakaman, aku duduk sendiri di teras rumah. Tanganku dingin, tapi kepalaku panas. Aku bukan cuma sedih. Aku marah sampai rasanya pengin memecahkan apapun di depan mata.
Saat itu, Raka datang. Raka bukan pacarku. Bukan saudara. Dia teman ayahku, lebih tepatnya orang yang pernah berutang budi pada ayahku dulu. Raka pengacara korporat. Orang yang biasa berhadapan dengan dewan, investor, dan kontrak besar. Dia duduk di sampingku, menatap tanah. Lia, ayah kamu orang baik. Aku tidak menoleh. Suaraku serak. Orang baik mati duluan. Raka diam sebentar, lalu bertanya pelan, kamu mau apa sekarang? Aku menjawab tanpa pikir panjang. Aku mau mereka ngerasain. Raka menatapku lama. Balas dendam itu gampang kalau kamu cuma mau teriak. Tapi kalau kamu mau menang, kamu harus punya posisi. Posisi? Aku tersenyum pahit. Aku cuma karyawan. Raka mengeluarkan map tipis dari tasnya. Ayah kamu nggak cuma karyawan biasa. Dia pernah bantu nyelamatin beberapa orang. Termasuk aku. Dan dia ninggalin sesuatu buat kamu. Aku menoleh cepat. Raka membuka map itu. Ada dokumen rekening, surat wasiat sederhana, dan satu lembar yang membuat dadaku sesak. Investasi ayah, yang ternyata tidak sepenuhnya hilang. Ada sisa dana yang diselamatkan lewat jalur hukum kecil kalau dibanding kerugian, tapi cukup untuk jadi awal. Ayah kamu bilang, Raka melanjutkan, kalau suatu hari kamu butuh, kamu bisa pakai ini. Tapi dia juga bilang, kamu harus pakai otak, bukan emosi. Aku memejamkan mata. Air mata turun, tapi bukan air mata lemah. Ini air mata yang mengunci tekad. Sejak malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan jadi korban yang menunggu keadilan datang sendiri. Aku akan jadi orang yang memaksa keadilan muncul. Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau aku muncul sebagai investor besar dari awal, aku cuma akan dilayani di permukaan. Mereka akan tersenyum, menjilat, lalu menyembunyikan kebusukan lebih dalam. Aku butuh melihat mereka tanpa topeng. Itulah sebabnya aku memilih masuk dari bawah. Raka membantuku membentuk satu jalur investasi lewat holding bukan untuk pamer, tapi untuk posisi, untuk hak suara, untuk akses legal jika suatu hari aku butuh menekan tombol yang tepat. Dan saat perusahaan ini, tempat Pak Arman jadi CEO, hampir kolaps 2 tahun lalu, Raka bilang ada kesempatan. Kalau kamu masuk dana sekarang, kata Raka waktu itu, kamu bukan cuma menyelamatkan perusahaan, kamu menanamkan kaki di dalamnya. Aku harus masuk sebagai apa? Tanyaku. Sebagai karyawan, jawab Raka. Biar kamu lihat sendiri siapa yang main kotor, siapa yang ikut, siapa yang pura-pura tidak tahu. Aku tertawa kecil waktu itu. Kedengarannya gila. Raka menatapku tajam. Yang gila itu berharap orang seperti mereka berubah karena dikasih kesempatan. Jadi aku masuk. Bukan sebagai putri konglomerat. Bukan sebagai bos besar. Tapi sebagai Lia yang biasa. Aku sengaja menahan diri. Sengaja tidak menonjol. Sengaja menerima kerjaan tambahan. Karena setiap kerjaan tambahan itu membuka pintu baru. Membuka folder baru. Membuka percakapan baru. Orang-orang seperti Pak Arman tidak curiga pada orang yang terlihat patuh. Mereka curiga pada orang yang terlihat berani. Jadi aku membuat diriku terlihat aman. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih, sesuatu yang lebih besar dari sekadar vendor mahal. Ada pola, ada aliran, ada nama-nama yang muncul berulang. Dan di puncaknya, ada tanda tangan Pak Arman. Kadang langsung, kadang lewat orang suruhannya. Aku ingat malam pertama aku sadar itu bukan kebetulan. Aku duduk di apartemen, membuka dokumen yang aku bandingkan satu persatu, lalu berbisik sendiri, jadi ini cara kalian hidup. Expense about, dan sejak malam itu, rencanaku berubah. Aku tidak lagi sekadar mengamati. Aku mulai mengumpulkan. Setiap bukti ku simpan dengan rapi. Setiap percakapan ku beri catatan. Setiap keputusan yang terasa janggal, ku tandai tanggalnya. Aku tidak terburu-buru. Karena orang seperti Pak Arman biasanya jatuh bukan karena satu pukulan, tapi karena 1000 potongan kecil yang mereka sendiri tidak sadar sudah membuat mereka berdarah. Dan saat Pak Arman memecatku di depan semua orang, dia tidak sadar, dia baru saja memberikan aku alasan paling bersih untuk mengakhiri semua ini tanpa terlihat seperti balas dendam. Aku menarik napas panjang, mengingat wajah ayahku. Ayah, bisikku di dalam hati,
Aku janji, kali ini yang kalah bukan kita. Hari keempat setelah aku dipecat, aku tidak datang ke kantor. Aku datang ke tempat yang jauh lebih sunyi, dan jauh lebih berbahaya untuk mereka. Ruang kerja Raka. Bau kertas, kopi, dan tinta printer menyatu jadi aroma yang anehnya menenangkan. Di meja besar, ada laptop, map-map tebal, dan satu papan putih yang sudah dipenuhi garis merah seperti benang laba-laba. Raka menatapku dari seberang meja. Kamu yakin mau mulai sekarang? Aku mengangguk. Mereka sudah mulai panik. Kalau kita tunggu, mereka bakal bersihin jejak. Raka membuka laptop dan memutar layar ke arahku. Aku sudah kirim surat legal hold. Itu artinya, kalau mereka menghapus dokumen setelah surat itu masuk, itu bisa jadi pelanggaran serius. Aku tersenyum tipis. Bagus. Jadi kalau mereka nekat, mereka makin tenggelam. Aku membuka map hitamku dan mengeluarkan flash disk kecil. Benda sederhana, tapi isinya bisa membuat banyak orang kehilangan tidur. Apa yang kamu pegang? Tanya Raka. Aku tidak menjawab dengan sombong. Aku menjawab dengan pasti, semua yang mereka anggap aman. Aku colokkan flash disk ke laptop. Folder-folder muncul. Vendor, proyek, email, approval, reimburse, notulen. Raka mengangkat alis. Kamu rapi banget. Aku belajar dari mereka. Jawabku. Mereka suka berantakan, tapi mereka selalu punya satu kebiasaan, menyuruh orang lain beresin. Dan orang itu, aku. Aku klik folder vendor. Di dalamnya ada daftar perusahaan yang namanya muncul berulang-ulang. Selalu menang tender. Selalu jadi pilihan, paling cepat. Selalu punya alasan kenapa harganya wajar. Aku membuka satu file Excel, lalu menyorot kolom harga. Lihat ini, kataku pelan. Raka mencondongkan badan. Vendor A ngasih harga normal 200 juta untuk paket ini. Aku menunjuk baris pertama. Tapi di invoice yang masuk ke perusahaan, jadi 320. Raka mengerutkan kening. Selisih 120 juta. Aku mengangguk. Dan itu bukan sekali. Aku geser ke bawah. Baris demi baris. Selisihnya berbeda, tapi polanya sama. Ada markup yang tidak pernah dijelaskan di rapat. Raka bertanya. Siapa yang approve? Aku buka folder approval, lalu buka email. Nama Pak Arman muncul. Kadang dia approve langsung, kadang lewat Bayu, kadang lewat tanda tangan digital yang selalu muncul di jam-jam aneh, tengah malam, atau jam makan siang saat semua orang sibuk. Aku menatap layar, lalu berkata, mereka pikir kalau approve di jam-jam sepi, nggak ada yang perhatiin. It's not Akuru. Raka menghela napas. Mereka lupa kamu orangnya teliti. Aku tidak langsung senang. Karena di balik bukti ini, aku ingat semua kali aku dipaksa menutup lubang tanpa sadar. Aku lanjut membuka folder reimburse. Ada data perjalanan dinas yang jumlahnya tidak masuk akal. Hotel bintang 5 untuk perjalanan 2 hari ke kota yang bahkan tidak ada meeting resmi. Makan malam klien tapi tidak ada daftar klien. Transportasi, operasional tapi tidak ada catatan kendaraan. Aku dulu sempat mikir ini cuma bos yang foya-foya, kataku. Tapi ternyata ini cara mereka narik uang keluar pelan-pelan, supaya nggak kelihatan. Raka mengetuk meja. Ini penggelembungan. Kalau digabung, jumlahnya besar. Aku mengangguk. 24 bulan terakhir, totalnya bisa bikin perusahaan jatuh kalau terbuka. Raka menatapku. Kamu sadar? Kalau ini meledak, kamu juga bisa diseret. Mereka bisa bilang kamu bagian dari sistem karena kamu yang bikin laporan. Maifurna, Aisara. Aku menatapnya balik. Tenang. Makanya aku simpan jejak. Aku membuka folder notulen, lalu menampilkan catatan rapat-rapat penting. Di setiap file, ada detail kecil. Siapa bicara apa, keputusan apa, siapa setuju, siapa diam. Aku menunjuk satu notulen rapat tender. Di rapat ini, aku menulis. Pak Arman meminta finalisasi segera tanpa evaluasi harga lebih lanjut. Raka membaca cepat. Ini bisa jadi bukti bahwa kamu menjalankan perintah, bukan inisiatif. I have to send that is Cialia. Dan ini, aku buka satu email lagi. Bayu yang minta aku mengubah format laporan supaya lebih mudah dibaca. Padahal maksudnya, supaya angka markupnya tidak terlihat mencolok. Raka terdiam lama.
Lalu dia menatapku dengan wajah yang kali ini benar-benar serius. Kamu nggak cuma punya bukti. Kamu punya narasi. Aku mengangguk. Aku mau mereka jatuh bukan karena rumor, tapi karena fakta. Saat itu ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku sudah bisa menebak siapa. Aku angkat, speakerku taruh di meja, biar Raka dengar. Lia. Suara Pak Arman terdengar, tapi berbeda. Tidak lagi tinggi. Tidak lagi menekan. Ada nada menahan. Ada apa, Pak? Tanyaku, datar. Di ujung sana, dia menghela napas seperti orang memaksa dirinya merendah. Kita ketemu. Saya mau klarifikasi. Saya rasa ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Aku hampir tertawa. Tapi aku menahan. Kesalahpahaman yang mana, Pak? Tanyaku pelan. Yang Bapak pecat saya di depan semua orang? Atau yang Bapak bilang saya bukan siapa-siapa? Dia diam. Aku bisa bayangkan dia menggertakkan gigi, menahan egonya. Lia, saya bisa kasih kamu kompensasi. Kita selesaikan baik-baik. Raka menatapku, memberi isyarat, jangan terpancing. Aku menjawab, saya tidak butuh kompensasi. Pak Arman terdengar makin tegang. Terus kamu maunya apa? Aku menatap papan putih di depan. Garis-garis merah itu seperti peta menuju akhir permainan. Aku cuma mau yang seharusnya terjadi, jawabku. Apa maksud kamu? Suaranya naik sedikit. Aku menarik napas. Bapak tahu maksud saya. Lalu aku menutup telepon. Sunyi kembali mengisi ruangan. Raka menatapku. Itu baru pemanasan, ya? Aku menatap layar laptop. Folder-folder bukti masih terbuka seperti mulut monster yang siap menelan. Bukan pemanasan, kataku pelan. Ini pengumuman. Aku mengambil pulpen, menuliskan di papan putih satu kalimat besar. Rups luar biasa. Di bawahnya aku menulis 3 nama. Pak Arman, Bayu, dan satu nama lain yang selama ini selalu bersembunyi di balik meja. Kepala Finance Bu Melati. Raka membaca tulisan itu. Kamu yakin Bu Melati terlibat? Aku mengangguk pelan. Dia bukan cuma tahu. Dia yang jaga pintu. Tanpa dia, angka-angka ini nggak bisa keluar masuk sehalus ini. Raka diam sejenak. Kalau begitu, langkah berikutnya? Aku menatapnya. Mataku terasa dingin, tapi hatiku justru tenang. Kita paksa mereka memilih, jawabku. Antara menyerahkan kursi, atau menyerahkan kebebasan. Malam sebelum RUPS luar biasa, Pak Arman akhirnya melakukan hal yang paling dia benci. Dia datang minta baik-baik. Bukan lewat email. Bukan lewat HR. Dia datang langsung. Jam hampir 11 malam, saat bel apartemenku berbunyi. Aku tidak kaget. Aku sudah menduga. Orang seperti Pak Arman kalau sudah kepepet, dia akan mencoba semua pintu termasuk pintu yang dulu dia tutup paksa. Aku membuka pintu sedikit. Raka berdiri di belakangku, tenang, seperti tembok. Di depan, Pak Arman berdiri dengan kemeja yang tidak serapi biasanya. Wajahnya capek, mata sedikit merah. Tapi yang paling berbeda, cara dia menahan gengsi. Lia, katanya pelan. Aku cuma mau bicara. Aku menatapnya datar. Bicara apa, Pak? Bapak datang tanpa undangan. Dia menelan ludah, lalu melirik Raka. Saya nggak nyangka kamu sampai pakai pengacara. Raka tersenyum tipis. Dia nggak pakai. Saya yang minta dia melindungi diri. Azdar kureaste. Jans for gore. Pak Arman mendesis pelan, lalu kembali menatapku. Lia, saya bisa perbaiki semuanya. Kamu bisa balik kerja. Saya bisa kasih posisi lebih tinggi. Gaji berapapun. Aku mengangkat alis. 3 hari lalu, Bapak bilang saya bukan siapa-siapa. Dia memejamkan mata sebentar, seolah menelan racun. Saya emosi. Aku tertawa kecil, tanpa lucu. Bapak emosi itu selalu punya korban. Pak Arman menarik napas, lalu mencoba memasang suara yang seolah tulus. Kita selesaikan damai. Kamu mau uang? Silakan. Kamu mau kompensasi? Saya tanda tangan malam ini. Raka mengangkat satu map dari tasnya. Kalau soal tanda tangan, kami juga bawa sesuatu. Pak Arman menegang. Apa? Raka menyerahkan map itu ke aku. Aku membuka. Di dalamnya,
Ada satu lembar yang bahkan membuatku ingin tersenyum lebar. Surat pemecatan. Akhirnya, surat itu ada. Aku mengangkat kertas itu, membaca pelan seperti menikmati. Nama lengkapku, tanggal, kalimat pemutusan hubungan kerja, alasan, kelalaian yang menyebabkan kerugian perusahaan, tanda tangan Pak Arman, dan yang paling penting, cap perusahaan. Pak Arman memandang kertas itu, lalu cepat-cepat berkata, itu cuma formalitas. Biar HR bisa rapihin administrasi. Aku menatapnya, lalu menurunkan kertas itu pelan. Formalitas? Raka bicara tenang, tapi setiap katanya terasa seperti mengetuk peti mati. Pak Arman, Anda memecat Lia tanpa prosedur, tanpa SP, tanpa pemeriksaan, tanpa berita acara. Itu sudah satu masalah. Pak Arman mulai gelisah. Saya bisa bikin prosedurnya menyusul. Raka memotong halus. Tidak bisa. Karena Anda sudah mengunci alasan pemecatan di surat ini. Aku melangkah satu langkah maju, menatap Pak Arman tepat di mata. Bapak menuduh saya menyebabkan kerugian perusahaan? Kataku pelan. Kalau begitu, Bapak harus bisa buktikan kerugiannya. Dan membuktikan kerugian berarti membuka semua transaksi yang Bapak sembunyikan. Wajah Pak Arman berubah. Dia baru sadar perangkapnya. Dia berbisik, Lia, jangan main-main. Aku mengangkat surat itu lagi. Bapak sendiri yang main-main waktu menandatangani ini. Raka melanjutkan, kalau Anda ingin mempertahankan surat ini, Anda harus siap audit menyeluruh untuk membuktikan kerugian. Kalau Anda cabut surat ini, Anda mengakui PHK tidak sah. Dua-duanya buruk untuk Anda. Pak Arman memucat. Dia mencoba mendekat, suaranya mulai mendesak. Lia, kamu ngerti kan, kalau ini meledak, perusahaan juga kena. Karyawan-karyawan kecil kena. Kamu mau mereka jadi korban? Kalimat itu hampir terdengar seperti perhatian. Padahal itu cuma senjata terakhir. Membuatku merasa bersalah. Aku menatapnya tajam. Bapak yang bikin mereka jadi korban. Saya cuma menghentikan. Pak Arman mengepalkan tangan. Kamu pikir kamu bisa ganti saya begitu saja? Aku menatap surat itu, lalu berkata pelan, jelas, seperti mengetuk palu di meja sidang. Bukan saya yang ganti Bapak? Surat ini yang ganti? Pak Arman terdiam. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang jarang terlihat dari orang seperti dia. Takut. Bukan takut kehilangan jabatan, tapi takut kehilangan kendali. Raka memutar satu halaman lagi di map itu. Ada lagi, Pak Arman. Karena alasan pemecatan ditulis kerugian perusahaan, Lia berhak menuntut pembuktian, kompensasi, dan pemulihan nama baik. Dan jika ditemukan indikasi penggelapan dalam proses pembuktian, itu bukan lagi urusan HR. Itu urusan pidana. Pak Arman mundur setengah langkah. Seolah kata, pidana itu menampar. Dia menatapku lama, lalu suaranya pecah sedikit. Jadi, apa yang kamu mau? Aku menatapnya tanpa marah yang meledak-ledak. Marahku sudah berubah bentuk jadi keputusan. Aku mau RUPS besok berjalan, kataku. Dan aku mau semua orang yang main kotor duduk di kursi mereka sendiri saat semuanya dibuka. It's corresponding administration. Pak Arman menelan ludah. Dan kalau saya minta kamu berhenti? Aku mengangkat surat pemecatan itu dan melipatnya rapi. Bapak sudah mulai ini, kataku pelan. Bukan saya. Aku menutup pintu perlahan. Bukan dibanting. Bukan dengan dramatis. Cuma ditutup. Seperti menutup bab lama. Di balik pintu, aku menoleh ke Raka. Sekarang mereka nggak bisa lari, kataku. Raka mengangguk. Besok, mereka akan berusaha menipu. Aku menarik napas. Biar, jawabku. Karena besok, aku datang bukan sebagai Lia yang mereka pecat. Aku menatap surat itu di tanganku. Besok aku datang sebagai alasan mereka akan jatuh. Pagi RUPS itu, kantor seperti orang yang pura-pura normal. Lampu menyala terang, resepsionis tersenyum, kopi diseduh, layar monitor menampilkan dashboard seperti biasa. Tapi di balik semua itu, semua orang tegang. Rina bilang, sejak jam 7, Pak Arman sudah datang. Itu tidak pernah terjadi. Biasanya dia muncul santai jam 9 lewat, dengan gaya raja. Hari ini tidak.
Hari ini dia masuk kantor seperti orang yang baru kehilangan tanah pijak. Dia langsung memanggil Bayu dan Bu Melati ke ruangannya. Pintu ditutup rapat, tirai ditarik, dan dalam ruang itu, suara Pak Arman terdengar naik turun seperti gelombang. Kalau dia marah, dia mengancam. Kalau dia panik, dia menyalahkan. Kalau dia kepepet, dia menjilat. Bayu keluar duluan. Wajahnya pucat, keringatnya kelihatan di pelipis walau AC dingin. Dia menghampiri beberapa kepala divisi, suara dibuat pelan, seolah sedang membagi rencana penyelamatan. "Dengar ya," bisiknya. "Nanti kalau Lia datang jangan ada yang ngomong aneh-aneh. Kita harus kompak. Ini demi perusahaan. Demi perusahaan." Kalimat yang dipakai orang licik, supaya terlihat mulia. Padahal maksudnya cuma satu, demi mereka. Bu Melati keluar setelah itu. Jalan cepat, matanya tajam, tapi tangan kanannya menggenggam map seperti orang yang takut map itu direbut. Rina sempat mendengar Bu Melati berbisik ke Pak Arman sebelum keluar. "Pak, beberapa file lama harus kita rapihin." "Rapihin." Kata yang bisa berarti dua hal, merapikan arsip atau merapikan jejak. Pak Arman lalu muncul di lorong. Dia melihat semua orang seperti sedang menghitung siapa yang masih bisa dia kontrol. Dia memanggil staf legal internal. "Kalian sudah siap pembelaan?" Suaranya pelan tapi tajam. "Saya nggak mau ada yang bikin saya terlihat salah." Staf legal itu cuma mengangguk. Seperti orang yang tahu, mereka disuruh menahan banjir dengan payung. Lalu, satu hal yang paling membuat semua orang kaget terjadi. Pak Arman mendatangi meja Rina. Dengan nada yang dibuat lembut. "Rina, nanti kamu dampingi saya ya? Kamu yang jelasin prosedur HR. Kamu bilang pemecatan itu sudah sesuai aturan." Rina membeku. "Pak, tapi, suratnya baru ada semalam." Wajah Pak Arman langsung berubah sedikit, tapi dia cepat menarik lagi senyumnya. "Ya makanya kamu bantu rapihin," katanya, menekan. "Saya percaya kamu." Kalimat, "saya percaya kamu" itu bukan pujian. Itu jerat. Rina menelan ludah. Aku bisa membayangkan tangannya dingin. Karena kalau dia ikut bermain, dia ikut tenggelam. Kalau dia menolak, dia jadi korban berikutnya. Sementara itu, Bayu bergerak seperti tikus yang mencari celah. Dia mendekati Dito, mencoba bersikap akrab. "Dit, nanti kalau ada pertanyaan soal server, kamu jawab yang aman ya. Bilang aja error teknis. Jangan sampai Lia seolah-olah punya bukti." Dito menatap Bayu, wajahnya keras. "Yang aman buat siapa, Bay?" Bayu tersenyum kaku. "Buat semua." Dito tidak jawab. Bayu lalu pindah ke orang lain. Kepala divisi lain. Staf finance. Bahkan resepsionis. Dia menyebar pesan yang sama. Kompak, jangan bocor, jangan panik. Tapi semakin dia menyebar, semakin orang merasa ada yang salah. Karena kalau tidak salah, kenapa harus kompak seperti menutupi? Menjelang jam 9, Pak Arman kembali masuk ruangannya, lalu keluar dengan tampilan baru. Kemeja lebih rapi. Dasi dipasang. Rambut disisir. Bahkan dia sempat menyemprot parfum. Dia mau terlihat kuat. Dia mau terlihat seperti CEO yang mengendalikan situasi. Padahal semua orang bisa merasakan, itu cuma kostum. Di ruangan rapat besar, kursi-kursi disusun lebih formal dari biasanya. Ada name tag, ada map agenda, ada air mineral baru. Beberapa orang dewan sudah datang. Wajah mereka datar, tapi mata mereka waspada. Pak Arman berdiri di depan, mencoba menguasai ruangan. "Saya minta semua fokus. RUPS ini cuma formalitas," katanya, suaranya tegas, tapi terlalu tegas untuk orang yang tidak takut. Salah satu anggota dewan bertanya pelan. "Investor akan hadir?" Pak Arman mengangguk cepat. "Ya, tapi saya sudah bicarakan, semua bisa diselesaikan." Dia bohong. Dia tidak menyelesaikan apapun. Dia hanya menunda ledakan. Lalu, di menit-menit terakhir sebelum rapat dimulai, Pak Arman menarik Bayu ke sudut. Rina mendengar potongan kalimatnya saat lewat. "Kalau nanti ada yang disalahin, kamu siap, kan?" Bayu membeku. "Pak?" Pak Arman menatapnya tajam. "Kamu yang handle vendor. Kamu yang paling banyak komunikasi. Kalau perlu, kita bilang kamu yang ambil keputusan."
dan Square Kinara. Bayu langsung pucat. Itulah cara Pak Arman bertahan. Kalau kapal tenggelam, dia dorong orang lain duluan. Bayu menelan ludah, berusaha memohon dengan mata. Tapi Pak, saya cuma ikut perintah. Pak Arman tersenyum tipis. Buktinya mana? Bayu terdiam. Karena orang seperti Pak Arman selalu pintar. Dia memberi perintah lewat lisan, lewat isyarat, lewat tekanan, tapi kalau butuh bukti, dia bersih. Di saat yang sama, ponsel Pak Arman berbunyi. Email masuk. Sekretaris membisikkan, pihak investor sudah dalam perjalanan. Pak Arman mengangguk, tapi tangan kirinya mengepal. Dia menatap pintu ruang rapat besar, lalu berkata pelan, hampir seperti doa yang salah. Lia, jangan bikin saya malu. Padahal dia lupa. Dia sudah bikin aku malu duluan. Dan hari ini, malu itu kembali ke pemiliknya. Pintu ruang rapat besar itu terbuka pelan. Dan saat aku melangkah masuk, ruangan langsung berubah. Bukan karena aku datang pakai baju mahal. Bukan karena aku membawa rombongan besar. Aku cuma pakai blazer hitam sederhana, rambutku diikat rapi, langkahku tenang. Tapi ketenangan itu justru yang membuat mereka gelisah. Semua mata menoleh. Ada yang menelan ludah. Ada yang buru-buru pura-pura melihat agenda rapat. Ada juga yang refleks berdiri setengah, lalu duduk lagi karena bingung harus hormat sebagai apa. Aku melihat Pak Arman di depan ruangan. Dia berdiri, tubuhnya tegak, tapi matanya tidak lagi menyala seperti biasanya. Matanya seperti orang yang sedang menunggu vonis. Di sampingku, Raka berjalan satu langkah di belakang. Di tangannya ada map hitam, tebal, dengan stiker legal. Dewan direksi yang duduk di meja utama saling tukar pandang. Salah satu dari mereka, pria beruban dengan kacamata tipis, mengetuk meja. Baik, RUPS luar biasa dimulai. Pak Arman cepat-cepat mengambil alih, seperti orang yang ingin merebut mikrofon sebelum semuanya jatuh. Saya menyambut pihak investor, katanya, suaranya dibuat stabil. Dan saya yakin ini semua hanya kesalahpahaman yang bisa kita selesaikan secara internal. Aku tidak duduk. Aku berdiri di sisi meja, menatapnya lurus. Pak Arman, suaraku pelan tapi jelas, kalau ini bisa diselesaikan internal, Bapak tidak akan kirim security untuk mengantar saya keluar. Ruangan sunyi. Bayu yang duduk tidak jauh dariku menunduk, wajahnya seperti mau pecah. Bu Melati menggenggam mapnya lebih erat, seolah map itu pelampung terakhir. Pak Arman memaksakan senyum. Lia, kita bicarakan setelah rapat. Aku menggeleng kecil. Kita bicarakan sekarang, karena rapat ini diadakan, karena tindakan Bapak. And oblique side I weigh. And oblique side. Ketua Dewan mengangkat tangan. Kita masuk agenda. Poin pertama, klarifikasi pemutusan hubungan kerja terhadap saudari Lia Prameswari, serta permintaan audit terhadap transaksi 24 bulan terakhir. Pak Arman menelan ludah. Saya sudah jelaskan dia lalai. Laporan anggaran kacau, ada kerugian. Aku mengeluarkan selembar kertas dari map kecilku dan meletakkannya di meja. Surat pemecatan. Kertas itu seperti bom yang diletakkan rapi. Bapak menuliskan sendiri alasan pemecatan saya, kelalaian yang menyebabkan kerugian perusahaan, kataku. Jadi mari kita buktikan bersama, kerugian itu berasal dari siapa. Pak Arman langsung tersentak. Kamu mau apa sebenarnya? Aku menatapnya, tidak terpengaruh oleh suaranya yang naik. Audit, jawabku. Ketua Dewan menoleh ke sekretaris rapat. Apakah auditor independen sudah siap? Seorang wanita dengan map biru berdiri dari kursi belakang. Siap. Enidiar, Enkung Tamara. Pak Arman cepat-cepat berdiri, suaranya memotong. Tunggu, ini tidak perlu. Kita bisa selesaikan tanpa auditor. Ketua Dewan menatapnya dingin. Ini RUPS, Pak Arman. Bukan ruang kerja Anda. Kalimat itu membuat ruangan seperti bergeser. Pak Arman terdiam sesaat. Lalu dia mencoba strategi lain. Suara turun, dibuat lembut, dibuat seperti pemimpin bijak. Kita harus pikirkan dampaknya. Kalau audit dibuka, reputasi perusahaan bisa hancur. Karyawan bisa kena. Investor bisa pergi. Angetre, cool, korna. Aku menatap semua orang, lalu kembali menatap Pak Arman. Reputasi perusahaan hancur,
bukan karena audit, kataku. Reputasi hancur karena ada orang yang menjadikan perusahaan ini ATM. Bayu tersentak kecil, seolah kata ATM itu memukul dadanya. Bu Melati menelan ludah. Ketua Dewan menghela napas pelan. Saudari Lia, apakah Anda membawa bukti awal yang mendasari permintaan audit? Aku mengangguk. Raka maju satu langkah dan menaruh map hitam tebal itu di meja. Dokumen pendukung, kata Raka tenang. Daftar transaksi vendor, perbandingan harga pasar, jejak persetujuan, serta notulen rapat terkait keputusan pengadaan. Pak Arman menatap map itu seperti melihat ular. Ini tidak sah, katanya cepat. Itu data internal. Raka tersenyum tipis. Saudara CEO, Saudari Lia punya akses resmi sebagai analis, dan setelah Anda memecatnya dengan alasan kerugian, Anda sendiri membuka pintu untuk pembuktian. Semua yang ada di sini diperoleh lewat jalur legal. Ketua Dewan mengambil satu lembar, membaca. Alisnya naik. Lalu dia menyerahkan ke anggota Dewan lain. Satu lembar jadi 2, 2 jadi 5, 5 jadi 10. Semakin banyak yang membaca, semakin ruangan terasa seperti kehilangan oksigen. Pak Arman masih berdiri, berusaha tampak kuat, tapi tangannya mulai gemetar. Ini pasti salah tafsir, katanya. Vendor itu dipilih karena cepat, karena kualitas. Karena, aku menatapnya. Karena ada markup. Pak Arman membanting telapak tangan ke meja. Kamu menuduh saya? Ketua Dewan mengetuk meja, tegas. Tenang, Pak Arman. Lalu auditor independen berbicara, datar tapi mematikan. Berdasarkan sampel awal, terdapat indikasi penggelembungan biaya pada beberapa vendor. Kami merekomendasikan pemeriksaan menyeluruh dan pembekuan sementara kewenangan persetujuan pengadaan. Pembekuan kewenangan. Itu artinya, Pak Arman tidak lagi memegang kendali. Wajahnya berubah. Tidak, saya CEO. Ketua Dewan menatapnya tanpa emosi. Anda CEO karena Dewan memberi mandat, dan mandat bisa dicabut. Ruangan mendadak seperti berhenti. Bayu menatap meja, tidak berani mengangkat kepala. Bu Melati mulai gemetar. Pak Arman menatap semua orang, mencari sekutu. Tapi hari ini, tidak ada yang berani berdiri di sampingnya. Karena tidak ada yang mau tenggelam bersama. Ketua Dewan membuka agenda berikutnya, suaranya tenang, seperti membaca hukuman. Agenda kedua, mosi pencabutan jabatan CEO sementara, sambil menunggu hasil audit. Pak Arman tertawa keras, tapi tawanya kosong. Kalian gila, kalian gak bisa begitu saja. Aku memotong dengan satu kalimat yang membuat tawanya mati. Bisa. Aku menatapnya, pelan, jelas. Karena pemegang saham mayoritas ada di sini. Aku menggeser kursi dan akhirnya duduk di kursi yang sejajar dengan Dewan. Untuk pertama kalinya, posisiku terlihat jelas. Pak Arman membeku. Matanya melebar. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Ketua Dewan menoleh ke arahku, mengangguk hormat kecil. Pemegang saham mayoritas telah menyatakan dukungan. Suara ketukan palu rapat terdengar. Sesuai hasil suara, jabatan Pak Arman dicabut per hari ini. Kalimat itu jatuh seperti guillotine. Pak Arman mundur satu langkah, lalu 2 langkah. Seolah-olah tubuhnya tidak siap menerima kenyataan. Dia menatap Bayu. Bayu tidak menatap balik. Dia menatap Bu Melati. Bu Melati langsung menunduk, seperti orang yang sudah siap menghapus namanya sendiri dari sejarah. Pak Arman lalu menatapku. Dan di depan semua orang, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan dari lelaki sesombong itu. Dia melangkah mendekat. Suaranya pecah, bukan karena sedih, tapi karena takut. Lia, kita bisa bicarakan. Kamu bisa bantu saya. Aku menatapnya dingin. Bantu apa, Pak? Menyelamatkan Bapak? Dia menelan ludah. Matanya berair, tapi bukan air mata penyesalan. Itu air mata orang yang baru sadar dirinya tidak kebal. Kalau kamu mau, aku akan tarik surat itu. Aku akan minta kamu balik. Aku akan kasih kamu posisi. Aku menggeleng pelan. Saya tidak butuh posisi dari Bapak. Pak Arman terlihat seperti mau jatuh. Lalu, di tengah ruangan rapat, di depan Dewan, di depan semua orang yang dulu dia ajak mempermalukanku, lututnya benar-benar menyentuh lantai. Berlutut.
Suara napas tercekik terdengar dari beberapa orang. Ada yang menutup mulut, ada yang membeku tidak percaya. Pak Arman berbisik, nyaris tidak terdengar. Tolong, jangan hancurkan saya. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata dengan suara pelan yang justru lebih menakutkan daripada teriakan. Bapak sudah hancurkan diri sendiri sejak lama. Aku berdiri, menatap Dewan. Rup selanjut, kataku. Dan audit jalan. Pak Arman masih di lantai. Dan untuk pertama kalinya, seluruh kantor melihat bahwa raja mereka ternyata cuma manusia biasa yang bisa jatuh. Rapat itu tidak selesai dengan teriakan. Tidak juga dengan drama yang dibuat-buat. Rapat itu selesai dengan keputusan. Dan keputusan itu mengubah semuanya. Pak Arman akhirnya dibawa keluar ruangan oleh 2 orang staf keamanan bukan dengan kasar, tapi cukup untuk membuat semua orang paham, masa kekuasaannya sudah habis. Dia masih mencoba menoleh ke belakang beberapa kali, seperti berharap ada yang memanggil namanya, membelanya, atau setidaknya memberi alasan agar dia bisa menyelamatkan harga diri. Tidak ada. Yang tersisa hanya suara kertas yang dibalik, pulpen yang menandatangani, dan ketukan palu rapat yang menutup satu bab. Ketua Dewan menghela napas pelan, lalu menatapku. Saudari Lia, katanya, suaranya lebih lembut sekarang. Perusahaan perlu pemimpin sementara sampai audit selesai. Sebagai pemegang saham mayoritas, apakah Anda bersedia mengambil peran itu? Beberapa orang langsung menahan napas. Aku tahu mereka menunggu jawaban dengan ketakutan yang berbeda. Ada yang takut aku akan jadi Pak Arman versi baru. Ada yang berharap aku akan jadi penyelamat. Ada yang hanya takut perubahan. Aku berdiri. Mataku menyapu ruangan. Aku melihat Rina duduk tegang. Seperti orang yang baru selamat dari kecelakaan. Aku melihat Dito menatapku penuh tanya. Aku melihat Bayu, masih menunduk, seperti orang yang tidak berani bertemu kenyataan. Aku bicara pelan, tanpa perlu mengeraskan suara. Aku bersedia, kataku. Tapi aku punya syarat. Ketua Dewan mengangguk. Silakan. Aku menatap mereka satu persatu. 1, kataku, audit berjalan sampai selesai. Tidak ada yang boleh menghalangi, tidak ada yang boleh menghapus jejak. Kalau ada yang coba bermain, aku akan laporkan. Beberapa anggota Dewan mengangguk. 2, lanjutku. Setiap karyawan kecil yang selama ini bekerja jujur, tidak boleh jadi korban. Korban dari keserakahan atasan. Korban dari permainan kambing hitam. Rina menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Dan 3, kataku, suaraku menjadi lebih tajam. Mulai hari ini, perusahaan ini bukan milik ego satu orang. Ini milik sistem yang sehat. Ketua Dewan mengetuk meja ringan. Disetujui. Aku menarik napas. Dan seperti itu, semuanya berubah. Hari pertama aku masuk lagi ke kantor sebagai CEO sementara, suasananya aneh. Orang-orang menatapku dari jauh, seperti takut aku mendengar pikiran mereka. Aku berjalan melewati lorong yang sama, lantai yang sama, lift yang sama, tapi kali ini, tidak ada yang berani mengusirku. Di meja resepsionis, staf yang dulu hanya menunduk saat aku lewat sekarang berdiri gugup. Selamat pagi, Bu Lia, katanya. Aku tersenyum tipis. Pagi. Santai aja. Aku masih orang yang sama. In final Indonesia, in Prastapu, in the grinning Farawara. Tapi aku tahu, bagaimanapun aku bicara, mereka tetap akan melihatku berbeda. Karena kekuasaan memang mengubah cara orang memandang. Dan justru itu yang harus aku jaga. Jangan sampai aku berubah jadi seperti orang yang kubenci. Aku memanggil rapat kecil pertama. Bukan dengan semua petinggi, tapi dengan orang-orang yang selama ini selalu dipanggil terakhir. Staf administrasi, staf finance level bawah, IT, dan HR. Mereka duduk kaku, seperti takut ini jebakan. Aku berdiri di depan mereka, tanpa podium, tanpa jarak. Aku cuma mau bilang satu hal, kataku. Mulai hari ini, kalau kalian lihat hal yang janggal, kalian boleh bicara. Kalian tidak akan dihukum karena jujur. Suara bisik-bisik muncul. Ada yang menatap tidak percaya. Aku menoleh ke Rina. Rina. Rina tersentak. Iya, Bu. Aku tahu kamu terjepit, kataku. Kamu bukan musuhku, tapi kamu juga harus memilih.
Kamu mau jadi HR yang melindungi sistem busuk, atau HR yang melindungi manusia? Rina menelan ludah. Lalu, untuk pertama kalinya, bahunya turun. Seperti orang yang akhirnya bisa bernapas. Saya mau jadi HR yang benar, Bu, katanya pelan. Aku mengangguk. Bagus. Kita mulai dari sana. Hari itu juga, aku mengeluarkan satu keputusan yang membuat seluruh kantor bergetar. Semua approval vendor di atas nominal tertentu harus lewat 2 tahap verifikasi, termasuk audit internal. Tidak ada lagi approval tengah malam. Tidak ada lagi pokoknya cepat. Bu Melati dipanggil. Dia datang ke ruanganku dengan wajah yang dibuat tenang, tapi tangannya gemetar saat meletakkan map. Aku menatapnya tanpa marah yang meledak-ledak. Aku tidak perlu, Bu Melati, kataku, audit akan memeriksa semua transaksi. Kalau Ibu kooperatif, Ibu masih punya kesempatan untuk menjelaskan. Kalau Ibu mencoba menutup, saya pastikan ini naik ke ranah hukum. Bu Melati menelan ludah. Matanya berkedip cepat. Saya siap kooperatif, katanya. Aku tidak langsung percaya, tapi aku memberi ruang. Karena aku tahu, kadang orang jahat bukan karena berani, tapi karena selama ini mereka tidak pernah ditantang. Lalu Bayu datang dengan wajah pucat, berdiri di depan ruanganku seperti anak sekolah menunggu dihukum. Aku tidak menyuruhnya duduk, aku membiarkan dia berdiri, merasakan sedikit dari apa yang dulu sering dia buat orang lain rasakan, tidak nyaman. Bulia. Suaranya kecil. Saya mau jelasin. Aku mengangkat tangan. Aku nggak butuh penjelasan panjang. Bayu menelan ludah. Aku menatapnya. Aku cuma mau tahu, kamu mau menyelamatkan diri, atau kamu mau memperbaiki sesuatu. Bayu menatap lantai, lalu suaranya bergetar. Saya takut, Bu. Saya ikut arus. Aku mengangguk kecil. Semua orang di kantor ini pernah ikut arus. Bedanya, ada yang berhenti, ada yang terus dorong orang lain biar tenggelam. Bayu mulai berkaca-kaca. Saya siap kasih semua info yang saya tahu. Saya nggak mau jadi gitu lagi. Aku menatapnya lama. Aku kasih kamu satu kesempatan, kataku. Kooperatif, jujur, dan kamu tidak mengulang. Kalau kamu bohong, aku sendiri yang pastikan kamu keluar. Bayu mengangguk cepat, seperti orang yang baru diselamatkan dari jurang. Dan perlahan, kantor itu mulai bersih. Bukan bersih dalam sehari, tapi bersih karena satu hal yang selama ini tidak pernah ada, keberanian untuk membuka. Beberapa minggu kemudian, hasil audit sementara keluar. Dewan memanggilku untuk rapat final. Ada laporan, ada angka, ada nama. Pak Arman tidak bisa lari. Bu Melati tidak bisa pura-pura tidak tahu, dan beberapa vendor langganan yang selama ini selalu menang. Akhirnya diputus kontraknya. Ketika semuanya selesai, aku berdiri sendiri di ruang kerja baru, ruang kerja yang dulu dipakai Pak Arman. Meja besar, kursi empuk, jendela lebar. Dulu, ruangan ini terasa seperti simbol kekuasaan yang kejam. Sekarang, ruangan ini terasa seperti tanggung jawab yang berat. Aku menatap kota di luar jendela, lalu mengeluarkan satu foto dari dompetku. Foto ayah. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, dadaku terasa lebih ringan. Ayah, bisikku pelan, aku nggak bisa balikin waktu. Aku nggak bisa bikin ayah hidup lagi. Aku menelan napas, menahan emosi yang naik. Tapi aku bisa pastiin, orang-orang kecil nggak selalu kalah. Aku meletakkan foto itu di meja. Di luar, suara kantor kembali terdengar. Ketikan keyboard, langkah kaki, tawa kecil di pantry. Bukan tawa sinis, tawa lega. Aku menarik napas dan menutup map terakhir. Dan saat aku berdiri untuk keluar dari ruang itu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Satu kalimat saja. Aku masih bisa jatuhin kamu, Lia. Aku menatap layar beberapa detik. Lalu aku tersenyum tipis dan membalas singkat. Coba. Aku memasukkan ponsel ke saku, berjalan keluar dengan langkah tenang. Karena aku tahu, hidup selalu punya twist berikutnya. Tapi kali ini, aku bukan korban yang menunggu. Aku pemain yang siap.